Perkenalkan, nama saya Dimas Indra Kusuma. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023 di jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Semarang dengan nomor peserta 202365397. Hari ini Selasa 5 Desember 2023 saya akan melaksanakan kegiatan layanan bimbingan konseling individu dalam rangka uji kinerja di SMA Kartika 31 Banyu Biru Kabupaten Semarang. Siang Mas. Dari habis apa tes apa tadi? Tadi jadwalnya ini ekonomi sama informatika. Apa yang susah tadi? Ada yang susah enggak? Sebenarnya nggak susah kalau TK sendiri yang keluar dapat kerja di sini. Cuma ekonominya ada sedikit hitung-hitung tadi. Kita akan melakukan sesi konseling. Ya. Nah, nanti kamu permasalahan apa nanti bisa ditanyakan ke saya ya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Berdoa menurut percaya masing-masing. Berdoa, silakan. Oke, cukup. Tadi gimana kabarmu tadi? Baik ya. Jadi di sini kita akan melakukan konseling individu, Mas. Jadi, nah, itu pertanyaannya, kamu sudah pernah belum? Sudah melakukan konseling belum? Pas ketika itu sudah pernah belum? Oh, pernah. Pernah. Sekitar 3 atau 4 kali. Oh, 3-4 kali. Itu sama siapa? Sama Bu siapa? Paling sering sama Bu Niken. Oh, Bu Niken. Oh ya. Berarti ini sama saya ya, sama Pak Dimas ya. Ini berarti konseling individu itu adalah apa? Mas kan bertanya-tanya, kemarin mungkin Bu Niken juga belum menjelaskan. Konseling individu itu suatu layanan yang diberikan oleh guru BK terhadap konseli lah. Kamu itu namanya konseli, Mas. Siswanya itu konseli agar permasalahan kamu cepat diselesaikan. Mudah-mudahan masalahmu nanti bisa diselesaikan. Begitu ya Mas ya. Jadi di konseling individu itu juga ada asasnya. Jadi asas rahasia. Jadi kamu nggak usah malu-malu, semua terbuka aja. Karena saya sendiri nanti tidak akan menceritakan ke siapapun, termasuk teman-teman saya sendiri kan. Jadi ini rahasia kita berdua. Jadi kamu terbuka aja, percaya aja pada saya. Gitu ya, paham ya Mas ya? Jadi nanti kita persetujuan dulu. Kamu mengisi lembar pernyataan persetujuan ya. Mengisi dulu ya Mas ya. Nah, sudah? Oke, kita ya. Oke, sudah siap untuk mengikuti sesi konseling ini? Sudah ya. Nah, apakah kamu di sini pastikan punya permasalahan? Cuma kan kemarin dapat laporan Mas dari teman-teman dari wali kelas, padahal kamu kan sebelumnya aktif banget sih, aktif banget ke apa itu, ke kayak OSIS. Kamu sekarang jadi apa? Sekarang Sekbi 3 ya. Itu apa Sekbi 3 Mas? Kayak tentang ngurusi apa itu? Tentang wawasan kebangsaan. Nah, kemarin kok wali kelas kok kamu kok belajarnya gimana? Ada meningkat atau malah menurun ini? Apakah ada permasalahan apa tidak? Kalau yang saya rasakan di diri saya itu ya biasa-biasa aja, cuma kalau rasa malas belajar itu juga meningkat. Oh, malah meningkat ya? Malah meningkat itu kayak buat apa sih belajar? Intinya belakangan ini banyak gitu, terus juga pikirannya nggak terlalu fokus ke pelajaran atau karena ada beberapa masalah yang bikin nggak fokus buat belajar gitu. Misalnya apa Mas? Masalah apa? Kalau boleh tahu. Ini apa yang sedang dialami. Iya, yang sedang dialami. Kalau belakangan ini akhir-akhir itu yang membuat saya kurang fokus dalam pembelajaran di sekolah, baik berkomunikasi dengan orang-orang itu. Kan saya posisi sekarang ini merantau. Oh, merantau dari mana Mas kamu? Dari Lampung Utara. Dari Lampung Utara di sini tinggal sama? Di sini masuknya ke asrama. Ke asrama di Pakopen Bandungan. Oh, di Bandungan sana ya. Kalau ke sini sekolahnya di atas atau? Kalau untuk itu di
diantar jemput ya. dari pihak asrama. Dari pihak itu bayar nggak mas? Maksudnya apa kamu beasiswa? Beasiswa. Oh beasiswa, oh begitu ya. Terus dilanjutkan lagi. Nah, dalam ini kan saya masuknya ke proses ke pendewasaan, jadi Oh iya. ya, di fase-fase seperti ini tuh yang saya rasakan dalam diri saya, oh kok semakin saya dewasa, semakin umur saya beranjak gitu. Kenapa ya kok banyak orang yang seakan-akan agak menjauh dari saya? Apa sih? Jadi saya itu bertanya-tanya dalam diri saya sendiri, apa sih kurang saya itu di mana? Atau saya itu orang yang kurang luas, atau saya itu orang yang egois, atau raut wajah saya yang kurang enak dilihat orang lain, yang membuat banyak orang itu juga kalau lihat saya ya kayak gimana ya? Kayak menjauh gitu loh Pak. Berarti nggak tahu mas, masnya nggak tahu masalahnya apa ya, teman-teman kok pada menjauh ya? Ya. Berarti belum tahu. Belum tahu. Ada lagi mas, maksudnya harapan apa? Maksudnya yang ingin kamu capai, maksudnya kok ini kok malah motivasi saya belajar itu kok menurun? Itu harapanmu gimana ini? Ya kalau harapan saya dari apa yang saya lakukan sekarang ini bisa membuat saya lebih termotivasi ke depannya, masalah-masalah saya bisa selesai, semangat bekerja kembali, dan juga nanti bisa menjadi yang terbaik lah intinya Pak. Iya, menjadi yang terbaik ya. Nah, di apa itu mas, di temanmu itu kan kamu sendiri yang dari asrama atau masih ada teman-temanmu? Kalau teman yang satu angkatan di asrama itu ada 4 orang, juga satu kelas sama saya di sini. Nah itu anu mas, maksudnya juga minta maaf menjauhi kamu tidak? Kalau itu enggak, tapi mereka itu kalau saya tanya, misal saudara si A, saya tanya, menurut kamu saya ini gimana sih orangnya? Mereka tahu, tapi mereka nggak bisa mendeskripsikan. Jadi Pandu kurang bisa menilai diri Pandu sendiri. Kan Pandu itu susah yang menilai diri Pandu. Jadi kan harus pendapat juga dari orang lain. Gimana sih saya orangnya? Gimana kok saya belakangan ini ada masalah seperti ini? Menurut kamu saya sebagaimana kan begitu? Yang mereka sebenarnya tahu, tapi untuk mendeskripsikan, menceritakan kamu itu begini loh, begini kamu harus begini, mereka nggak bisa. Itu yang membuat kamu kepikiran ya mas ya, banyak kepikiran, akhirnya tidak konsentrasi untuk belajar, konsentrasinya belajar loh. Karena tadi yang susah apa? Tadi kan tesnya apa? Ekonomi sama. Nah, tadi malam belajar tidak itu? Udah. Nah, terus pengerjaannya gimana? Mudah aja sih Pak. Soalnya kalau di kelas itu ya sedikit memperhatikan, terus banyak alhamdulillah banyak yang nyambung. Yang nyambung ya. Juga belajar lagi juga cukuplah menurut saya. Berarti gini mas, berarti kamu itu permasalahannya selain itu tadi ada lagi tidak apa? Punya masalah lagi, misalnya di asrama punya masalah enggak? Maksudnya saya kok katanya teman-teman kok mau pindah kan gitu, ada enggak? Ada kerasan-kerasan gitu enggak? Oh iya, rencana untuk setelah Desember ini kan saya ada rencana pulang ke Lampung, liburan ini berarti ya. Juga mau ngobrolin itu masalah saya pindah dari asrama ke mes Kapita. Oh di mes. Rencana ke situ. Kalau dari pihak apa mas? Pihak asrama yang Buddhis ya. Itu gimana mas kemarin? Kamu pas tanya saya mau pindah gitu. Kalau untuk pihak asrama sendiri belum ada tulisan. Iya, itu soalnya kan kalau belum diberitahu gitu loh Pak. Soalnya kalau nanti diberitahu takutnya juga menimbulkan sesuatu yang nggak saya sangka-sangka gitu. Jadinya mending nanti ketika semuanya sudah disiapkan, saya sudah siap keluar dari situ, sudah pokoknya semuanya sudah persiapannya sudah. Ya nanti tinggal minta izin, mengurus administrasi dan lain sebagainya, terus cabut. Kira-kira ini boleh tidak? Kamu kena penalti tidak? Karena apakah
nanti takutnya ini mas beasiswamu ya gitu gimana itu? Sudah kamu pikirkan belum? Kalau menurut saya, kalau itu nggak masalah selagi saya bisa berkembang dengan baik. Soalnya menurut penilaian saya di asrama itu memang ya kalau masalah beasiswa lah, tapi lingkungannya itu kurang cocok sama saya, jadi nggak mendukung buat saya buat sana ke sini. Sedangkan banyak orang dan saya sendiri menilai diri saya itu adalah tipe orang sosial. Iya, jadi aktif. Kalau di asrama itu sulit karena semuanya serba diatur, banyak peraturan yang tadi. Terus juga kalau mau keluar itu sulit. Jadi saya nggak punya interaksi dan relasi baru sama orang-orang di sana. Ya pikir saya kan kalau orang-orang wah saya tuh harus dapat pengalaman dari manapun, saya harus punya banyak teman, bukan kawan dan sebagainya. Kalau di asrama itu tertutup, ibaratnya kalau di asrama ya di asrama aja. Oh berarti nggak boleh keluar mas? Ya, gitu. Jadi kan itu apa ya? Ibaratnya tekanan batin malah menjadi malas belajar ya mas ya. Ya. Oh berarti kalau di sana itu apa nggak pernah bersosialisasi itu nggak pernah? Pernah tapi jarang. Berarti di dalam hanya di dalam itu. Ya. Di dalam lakuin apa aja kegiatanmu mas misalnya? Kalau di dalam itu kan ya seperti sembahyang, sembahyangnya sehari 2 kali. Setiap apa mas? Maksudnya setiap waktunya apa? Setiap waktunya kalau untuk malam itu di jam 7, kalau di pagi hari itu sekitar jam 4 atau setengah 5. Butuh waktu berapa menit mas? Atau berapa jam kalau beribadah itu? Paling lama itu 40 menit kalau ibadah biasa. Habis ibadah katakan habis jam 7 itu terus kamu ngapain? Biasanya kan juga HP, untuk handphone juga dibatasi di asrama. Oh berarti juga kayak di sekolahan disita, maksudnya dikumpulkan? Iya, gitu. Nah itu satu hari kalau kita sekolah, ya sekolah dikasihkan HP-nya. Nanti setelah malam setelah selesai sembahyang tadi dikasih waktu sampai dengan jam 9. Habis 21.00 berarti tidur atau? Ya biasanya tidur kalau ada garapan tugas dari sekolah masih mendukung otaknya, badannya masih fresh ya dilakukan. Itu bisa pakai HP setelah jam 9? Enggak. Nah, terus kan susah nih kalau nggak pakai HP tugas-tugas di sekolah. Itu kamu mikir sendiri berarti? Iya sebisanya. Jadinya kan di asrama juga ada perpustakaan, juga ada buku-buku pembelajaran tentang SMA gitu ya, cari-cari di situ, juga dari LKS yang dari sekolah. Ada berapa orang teman-teman di sana itu tingkatannya dari kecil, dari SD, SMP atau cuma dari SMA aja? Kalau dari tingkatan sekolahnya itu hanya dari SMA kelas 1 sampai dengan kuliah. Oh, sampai kuliah? Iya, di sana yang kuliah itu ada 4 orang. Yang kuliah 4 orang, terus yang sekolah SMA itu ada 13 orang. Jadi ada 17 orang di sana. Dan yang SMA itu sekolahnya beda-beda. Seperti saya dan teman-teman saya sendiri itu berempat di KPK. Yeah. Terus yang 2 ada di Kanisius, yang sisanya itu ada di PSN juga. Itu Buddhis juga? Iya itu Buddhis juga. Kan Kanisius kan Katolik kayaknya? Iya, Kanisius sama PSN itu juga Katolik. Itu nggak masalah bagi asramamu? Nggak masalah. Nggak masalah ya. Jadi kalau mereka di sekolah pembelajarannya Kristen Katolik ya mereka itu Kristen Katolik, tapi kalau sudah masuk ke asrama ya mereka mengikutinya gitu. Kalau bangun mas jam berapa? Kalau bangun itu sebenarnya wajib jam 4, cuman ada beberapa anak yang ada molor gitu baru kan peraturannya itu bangun jam 4 langsung mandi, setelah mandi baru sembahyang. Setelah sembahyang ya melakukan bersih-bersih kayak beresin tempat tidur, nyapu tanah dan lain sebagainya. Itu berarti kamu itu berarti malas belajarnya faktor utama apa? Faktor utamanya maksudnya apakah masalah di sekolah sama teman-teman? Itu faktor dari asrama? Ya
jawaban singkatnya dari faktor lingkungan, baik dari sekolah atau asrama. Itu jadi dua-duanya. Tapi sekitar 65 atau 70% dari asrama. Gitu. Karena ya orang-orangnya itu nggak terbuka. Jadi kalau kita nggak tahu tentang masalah A, mereka jawabnya ya cuma aja, mereka nggak mau jelasin apa itu gini loh depannya. Saya dulu pengalaman di sini seperti ini, nanti dari pengalaman saya seperti ini saya ceritakan seperti ini biar nggak terjadi yang kedua kali teman seperti ini. Itu mereka nggak ada pengalaman seperti itu. Jadi saya merasa gimana ya, ada yang lebih tua dari saya tapi mereka nggak bisa mendidik saya dan teman-teman menjadi lebih baik. Mas, inginmu untuk saya orang malas belajar lagi apa ya? Untuk seperti awal-awal kamu masuk sini dulu Mas, kamu kan kelihatan bersemangat, belajarnya semangat. Nah, apalagi tadi malam nggak belajar, padahal hari ini tes. Nah, gimana? Mau apa kamu? Kalau untuk sekarang sendiri ya mungkin itu langkah kecil saya yang saya lakukan mungkin bisa dari asrama terus dengan tujuan kan kalau di mes nggak terlalu dibatasi, kita masih bisa keluar sedikit-sedikit bersosialisasi. Di situ banyak temennya, banyak kesempatan, saya mungkin juga dari seperti itu. Apakah dengan keputusanmu ini, apakah kamu yakin bisa itu nanti membangkitkan motivasi belajarmu yang sempat turun ini loh, yang sempat turun, apakah yakin? Sebenarnya nggak begitu yakin karena kan kita manusia diberikan ya seperti ini untuk berusaha menjadi lebih baik. Nanti hasilnya seperti apa yang penting saya sudah berusaha gitu ya Mas. Ini memang pilihan ini satu-satunya pindah ke mes. Iya. Itu berarti dulu SMP, kamu SMP di mana? SMP di Lampung Pak, di SMP Negeri 3 Tanjung Raja. Jauh itu Mas, kalau perjalanan berapa menit Mas maksudnya dari rumahmu ke SMP itu? Kalau jalan kaki itu sekitar 12 menit, tapi kalau naik motor cuma 3 menit. Itu ya 1,3. Sudah kenal dunia malam kamu SMP itu? Ya karena di daerah saya sendiri itu walaupun pedesaan itu juga anak-anaknya sudah banyak yang kenal ekstasi dan lain sebagainya juga. Iya. Sudah banyak yang kenal obat-obatan itu banyak. Iya sudah. Itu tapi juga anak-anak sekolah juga. Iya anak-anak sekolah. Kan teman-teman saya sendiri yang di kelas 9 itu campurannya sudah sama anak-anak SMA, SMK gitu yang ikut kadang ikut tawuran ke sana ke sini gitu dengan tujuan yang tidak jelas untuk saya. Makanya bapak saya mengarahkan saya untuk ke sini ya mendapatkan lingkungan yang lebih baik yang mendukung saya tumbuh menjadi orang yang lebih baik dan tidak terkena dampak-dampak negatif dari yang seperti itu. Tapi setelah sampai ini juga ternyata nggak seindah ekspektasi saya. Karena bertumbuh kan ya berproses kadang di atas, kadang di bawah, selalu bergerak. Iya. Tapi kira-kira keluarga di sana menyetujui tidak kamu untuk pindah? Padahal kan bapak keluarga, bapak ibu itu kan biar kamu di asrama Buddhis ya, biar menjadi anak yang baiklah katakan. Nah, mungkin bapak ketakutannya kamu kalau enggak di asrama ini kamu bisa keluar malam gitu ya. Kalau di mes sendiri kan jam 10 sudah wajib ada di mes. Iya. Jadi ya walaupun saya nanti ada keluar kemana itu masih apa Mas? Yang lain itu di desa saya sendiri itu ada 2 kakak, orang Kristen Katolik, sisanya Muslim semua. Tetapi kalau di sana minta maaf enggak. Ini sih kamu kan juga sendiri ya. Ada rasisme enggak kalau di sana? Sebenarnya ada, tapi ya sudah nggak terlalu tampak. Mungkin kan seiring berjalannya waktu juga generasi mereka mengubah pola pikir mereka mungkin sudah mulai nggak ada sekarang. Kalau dulu ya masih ada beberapa orang yang melihat orang yang berbeda agama sama mereka itu
itu ya intinya membeda-bedakan gitu Pak. Iya. Berarti kita kembali ke pokok permasalahan ini. Nah, kira-kira Mas, planning kamu Mas ke depan itu seperti apa? Saya itu biar nggak malas belajar lagi. Planningmu sedikit-sedikit atau gimana planningmu? Yang semester 2 berarti toh Mas? Iya. Nah ini semester 1 katakan mudah-mudahan nilai kamu juga bagus. Walaupun kamu aduh malam pun nggak belajar. Ya. Kalau saya sendiri nggak terlalu terpaku sih Pak sebenarnya sama nilai. Iya. Yang penting dalam diri saya motivasi saya untuk belajar itu agar banyak mengerti bukan untuk menjadi pintar. Iya. Jadi kalau saya mengerti banyak hal saya pasti pintar. Tapi kalau saya pintar belum tentu saya mengerti. Jadi yang saya usahakan dalam diri saya itu mengerti. Gitu. Baik itu mengerti orang lain, mengerti lingkungan, mengerti perasaan orang lain dan lain sebagainya. Ya. Oh, berarti kamu pengen mengubah perilaku seperti itu ya, Mas ya. Oke, berarti kamu bisa nggak Mas menyimpulkan lah kegiatan konseling individu ini bagaimana? Diri saya itu sampai mana, kesabaran saya itu sampai di mana dan lain sebagainya. Pokoknya intinya jati diri saya tentang diri saya itu sampai di mana. Berarti setelah saya tahu diri saya akan menjadi diri saya yang menjadi yang lebih baik. Itu ya. Berarti ini tadi kamu sudah memplanningkan itu ya sedemikian rupa, saya pokoknya akan berusaha lebih baik ya Mas ya. Ada planning lagi Mas? Apakah planningmu tadi itu Mas yang kamu pindah ke mes itu bisa kamu saya tak kalau pindah mes juga harus berarti udah harus banyak belajar begitu. Berarti kamu berani nggak? Maksudnya berani nggak? Saya setelah apa Mas pindah di mes saya mau berusaha lebih baik untuk belajar biar kakak kemarin nggak belajar terus kan gitu. Iya, betul. Berani. Kalau masalah itu kan masalahnya ke pola adaptasi. Ya, cepat atau lambat saya pasti akan beradaptasi sama lingkungan dulu yang pasti itu nggak akan butuh waktu yang cukup lama, nggak bisa sebentar atau sehari 2 hari. Iya, betul. Minimal itu orang beradaptasi kan 3 bulan. Iya. Jadi kalau masalah belajar itu ya ini diusahakan Pak sedikit-sedikitnya. Berarti Mas tindakan yang kamu ambil apa men sekarang nih mulai sekarang tindakan yang kamu ambil yang motivasi belajar juga turun lagi sedikit-sedikit gimana tindakan yang kamu ambil ada nggak? Kalau itu belum kepikiran juga. Enggak. Iya. Berarti hanya tindakanmu itu hanya planning ke depan saya harus pindah, saya akan berusaha menjadi lebih baik agar motivasi belajarmu tinggi. Iya. Nah dari sini Mas kita kan bisa disimpulkan berarti permasalahanmu pertama itu adalah kamu tidak nyaman di asrama. Itu berapa persen tadi kamu? 70 atau 60. Sisanya di sekolah. Kalau di asrama berarti full, berarti karena kamu tipe orang yang sosialnya tinggi. Ya. Gini Mas, kamu kan pengurus OSIS ini ya. Kalau pulang terlambat itu ditanyain nggak di asrama? Ya, kalau untuk kegiatan-kegiatan sekolah itu asrama selalu mendukung seperti kemarin sempat ada PKS, terus ada pembatasan dan lain sebagainya itu. Kalau kegiatannya berasal dari sekolah itu asrama sangat mendukung gitu. Kecuali itu kegiatannya berasal dari luar, entah itu dari organisasi pencak silat saya. Oh ikut apa Mas? Ikut organisasi pencak silat ikut apa Mas? Kamu Mas? Saya ikut IKSP Pak. IKSP itu ya keras sakti itu. Iya. Di mana Mas itu Mas? Kalau untuk di Lampung sendiri itu di dekat rumah saya. Ya, itu saya latihannya di situ. Tapi kalau di sini di lapangan tembak Sudah pernah latihan di sini? Belum. Tapi sudah dapat izin belum Mas? Kayak gitu diizin enggak? Ada izin enggak dari asramamu? Ya. Kalau kemarin itu sempat menghadiri acara di kampus. Itu acara KT ujian tingkat. Adik tingkat saya yang naik tingkat gitu. Ya itu karena ada surat izinnya diizinkan dan kemarin sempat minta izin untuk pergi
ke Madiun sana. Ke Madiun? Iya Pak. Jauh itu. Surat Berapa hari Mas izinmu kalau ke Madiun? 2 hari. 2 hari. Iya, iya. Terus? Ya setelah itu nggak diizinkan karena berbagai pertimbangan pihak asrama dan lain sebagainya menyimpulkan tidak diizinkan. Karena jauh mungkin Mas. Terus itu bisa membuat kamu untuk malas belajar nggak Mas kayak gitu? Masa waktu diizinkan masa saya itu ikut perguruan silat ya, silat kok. Kan ya memang kamu kan sebenarnya bersosialisasi, bersosial. Ada rasa kecewa nggak Mas kemarin nggak diizinkan itu? Kalau rasa kecewa sih ada karena itu acaranya ya nasional, nggak dari Jawa. Nasional? Iya. Entah itu dari Papua atau dari Sabang dan sampai Merauke itu ada. Entah itu 1-2 orang itu pasti ada yang datang ke situ. Makanya kalau saya nggak bisa datang kemarin itu ya ada perasaan kecewa kalau dia bilang apa ya di waktu ada acara yang seperti ini saya bisa mengenal banyak orang, saya bisa bertemu dengan orang-orang baru kok malah nggak dapet izin dari asrama. Begitu ya, rasa awalnya rasa kecewanya ya tinggi ya, padahal itu momen mungkin nggak ada momen selanjutnya ya Mas untuk menghadiri itu ya Mas. Sebenarnya ada sih Pak, itu acaranya 3 bulan atau 6 bulan sekali diadakan. Tapi kan itu ibaratnya untuk saya sendiri perdana gitu. Pertama kali saya dapat undangan buat di Madiun itu ya satu kali itu. Ya, dan nggak tahu nanti kedepannya ada undangan lagi atau ada teman-teman yang ngajak, saya nggak tahu. Kok bisa Mas undangi kamu nama padahal itu nasional ya? Ya. Nah, kok bisa tertera namamu gimana? Karena sudah masuk berarti namamu di sana. Iya. Saya menjadi anggota dari organisasi itu sudah sekitar 3 atau 4 tahun gitu. Iya, lama ya. Jadi itu yang 3 tahun itu sekitar saya udah jadi warga loh Pak. Maksudnya udah Warga itu ibaratnya kalau di sekolah sudah jadi guru. oh begitu, berarti punya murid lah. Yang murid gitu. Dan saya sendiri kan merantau ke sini. Saya dulu sebelum mengikuti organisasi itu sudah ada pandangan, oh saya nanti setelah merantau kan saya harus punya teman banyak-banyak. Jadi alternatifnya saya berorganisasi ke pencaksilat, yang juga bisa jaga diri, memperbanyak pergaulan, memperluas pergaulan. Jadi kalau ke sini itu dikenal sama teman-teman yang organisasi di sini juga. Oh itu ternyata ada saudara kita organisasi ini, kita ajak kenalan ini gitu. Jadi yang mengusulkan untuk mengundang saya itu ya teman-teman saya yang di sini. Malah teman-teman di sini karena kamu tahu sudah jadi warga ya. Iya betul. Juga mohon maaf ini bukan. Iya, nggak apa-apa. Kalau mereka sama saya itu ya saya satu tingkat di atas mereka gitu. Oh, yang di sini? Iya yang di sini. Sedangkan yang satu tingkat di atas mereka itu untuk Banyu Biru itu baru saya sendiri. Makanya ya mereka kalau sama saya sangat respect gitu. Oh, ayo kita ada kegiatan di sana. Ini saya buatkan surat undangan. Ayo datang kita bersama-sama gitu. Itu ya Mas ya, itu ya juga yang membuat kamu malas belajar kan seperti itu toh Mas. Saya mau gini kok nggak nggak direstui, nggak diizinkan kan begitu ya Mas ya. Ada lagi nggak Mas? Maksudnya berarti rencana ke depanmu itu kan saya tidak akan merubah perilakumu itu kan saya akan berusaha untuk belajar sedikit demi sedikit dan saya mulai semester 2 karena kan kamu Desember nanti akan pulang kampung ya. Nah, saya akan ngomong lah sama orang tua kalau saya mau pindah, tapi sudah kerasan belum telepon sama orang tua gitu. Oh, kalau masalah menghubungi orang tua, berkomunikasi tentang akan pindah itu nanti, itu saya sangat sering karena saya tanpa bapak saya itu mungkin nggak bisa seperti saya yang sekarang, karena yang membuat saya termotivasi untuk datang ke sini, untuk bersekolah, untuk mendapatkan prestasi yang lebih baik dari hari ke hari itu bapak saya. Jadi ketika ada masalah apapun itu saya ngomongnya ke bapak. Jadi dari bapak itu saya mendapatkan
banyak solusi, saya mendapatkan banyak pencerahan yang membuat saya bisa ambil tindakan ke depannya. Oh, saya harus begini gitu. Jadi saya paham situasi kondisi yang akan datang ke depan itu bagaimana, saya harus mengambil ancang-ancang bagaimana, antisipasi saya bagaimana gitu. Kalau dari pihak orang tua juga sangat setuju. Sangat setuju ya. Tapi kalau dari pihak apa mas, dari pihak asrama itu berarti tadi kamu menceritakan kamu belum nembusi atau sudah kerasan sama temenmu, sudah belum? Kalau sama teman-teman sudah, tapi kalau untuk pihak asramanya yang pengurus asrama itu ya belum ada yang tahu. Belum ada yang tahu. Ya. Kalau ada yang tahu gimana itu Mas Adi? Ya kalau ada yang tahu mereka mungkin bakal sedikit cuek sama saya. Mungkin mereka mikirnya gini, ini sebentar lagi orang ini keluar, ya udahlah, acuh gitu, terserah gimana kan gitu. Jadi intinya untuk sekarang ya jangan dibocorkan dulu untuk menjaga hubungan itu tadi Pak. Maksud saya ketika saya keluar, oh saya pernah tinggal di sini, saya ada teman di sini, ada kenalan juga gitu. Nanti kalau saya udah informasikan itu ke mereka, nanti bakalan gimana ya, mereka acuh gitu ke saya gitu. Itu antisipasi saya loh Pak, tapi nggak tahu yang akan terjadi. Yang penting kan kamu sudah berusaha dulu, karena kamu sudah merasa kalau saya tinggal di master, tinggal di asrama, saya tetap motivasinya untuk belajar di sekolah kurang kan begitu. Karena mungkin banyak kegiatan juga di sana ya Mas ya. Banyak kegiatan nggak Mas kalau di sana? Kalau untuk rencana depan ini ada kegiatan itu di tanggal 16-17 itu ada kegiatan di Jogja. Nah itu dari asrama, terus nanti juga ada ulang tahun asrama saya yang ke-23 pada tanggal 30 Desember sampai tanggal 1. Itu ada acara ulang tahun, terus ada Budiscamp juga. Jadi ada 3 kegiatan di akhir tahun ini. Kalau Budiscamp itu peringatan tahun baru gitu kan. Kan kamu tadi mau pulang ke Lampung, ya. Lah boleh kan pada kegiatan banyak di asrama itu boleh nggak? Apa pas ada waktu sendiri itu kira-kira bisa nggak? Nah itu juga yang masih dipikirin sekarang betul. Tapi kan nanti saya pulang ada alasan juga mau ngambil ijazah SMP saya. Kan sampai sekarang belum diambil karena keterbatasan ruang dan waktu. Berarti nanti pinter-pinter kamu buat alasan ya Mas? Iya. Mungkin orang tua suruh telepon mungkin Mas. Iya. Mungkin. Oh berarti gitu Mas. Berarti sekarang kamu tahu motivasi saya belajar menurun itu berarti gara-gara ya nggak tahu Mas, itu kan kamu sendiri maksudnya. Tadi karena banyak kegiatan di teman-teman di asrama tidak suka bersosialisasi, dan kalau kita mau tanya yang senior malah kayak cuek Ya, gitu ya Mas? Itu semua Mas? Ya rata-rata begitu, karena mereka juga yang kuliah itu mungkin sibuk sama tugas-tugas kuliahnya, kegiatan apa saya kurang Tahu kuliahnya di mana? 2 orang ada di UNES, 1 lagi ada di UPN. Dan yang satunya saya kurang paham itu. Malah nggak kenal, padahal satu lingkup itu. Kalau kenal sih kenal, tapi nggak tahu tempat kuliahnya di mana. Sempat tanya tapi lupa. Itu tempatnya itu seperti apa tempatnya? Kok saking kamu itu nggak tahu gitu loh. Kok cuek-cuek itu apa terlalu luas atau memang dalam satu kamar itu kamu tidurnya berapa orang atau satu-satu atau? Kalau satu kamar sendiri itu biasanya diisi 4 sampai 5 orang. Kalau jadi kamar senior sama kamar junior ini Beda. Kalau kamu hitungannya senior atau junior? Kalau di sana junior. Iya, karena baru masuk SMA kelas 1. Sedangkan bisa disebut senior itu kuliah semester 1. Gitu ya. Berarti gini Mas, berarti kamu tadi sudah mau merubah tingkah lakumu untuk menjadi lebih baik. Mudah-mudahan Mas, mudah-mudahan kamu bisa berubah kan begitu loh Mas. Biar bisa lebih belajar lagi. Jadi kita nggak boleh mengandalkan minta maaf menyontek kan itu. Mungkin kamu nggak pernah menyontek. Setidaknya nanti nilai kamu kan kamu tanggung jawabnya kan untuk belajar, untuk sekolah harus belajar. Boleh Mas
sosialisasi kan itu boleh, cuma kan harus ada batasannya ya Mas ya. Nah, kalau kamu tadi masalahnya itu memang di asrama, nanti kamu mau pindah di mes, mudah-mudahan menjadi lebih baik ya Mas ya. Nah, ini karena waktunya sudah 45 menit ini Mas, sudah 45 menit kita akhiri, tapi saya memberi apa ya, motivasi kamu. Ayo kita bersama-sama belajar, jangan sampai motivasi kita untuk belajar turun karena kamu baru kelas 10 Mas. Jadi perjuangan masih banyak, mari kita tingkatkan belajarnya. Nanti kamu pulang kan dia juga atau mau tinggal di sini dulu, maksudnya rencana ke depanmu mau tinggal masih di sini atau lulus SMA mau langsung pulang atau kuliahnya di Jawa? Kalau masalah kuliah itu ada rencana kuliah di Tangerang. Iya, mau di Tangerang ya, mau di sana tuh Mas. Kalau di sana ke Tangerang kenapa harus ke Tangerang? Padahal di sini kan banyak, kalau kayak UNES kan gitu. Iya, kalau mbak saya kan 3 bersaudara. 3 bersaudara. Iya, yang nomor 2 itu ada di Tangerang sana dulu. Jadi ya nanti biar nggak terlalu jauh-jauh lah sama saudara. Itu Mbak kandung? Iya, itu mbak kandung. Nah kalau yang di rumah ada siapa Mas? Yang di rumah itu tinggal sisa bapak sama ibu berdua. Iya, kalau saudara saya yang pertama sendiri udah di Kalimantan, merantau juga sama keluarganya sama suaminya. Juga udah jadi guru di sana, jadi guru SMP sama SD. Jadi juga guru ya. Iya. Berarti bapak ibu hebat. Nah tinggal sendiri Mas, tinggal juga. Tapi sering berkomunikasi. Sering, kalau sama saya sering. Ini Mas, terima kasih telah mengikuti kegiatan konseling ini. Jika nanti dirasa masih kurang, misalnya dirasa kurang saya punya masalah apalagi itu bisa ketemu saya. Nanti tinggal kamu bisa WA saya kan ya, saya sudah punya kamu. Nah, nanti kita bisa ketemu. Nah ini acara kita konseling ini sudah selesai. Tadi kita diawali dengan doa, mari kita doa dulu ya Mas ya, agar kita nanti kamu pulang juga diberi keselamatan, nanti ke rumahnya masing-masing, berdoa dipersilakan. Cukup? Ya, selamat siang.